Acara akan segera kami mulai. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Ibu dari SMP Negeri 4 Subang di kampus SMP Negeri 4 Ciamis, dan tentunya Bapak Ibu guru dari SMP Negeri 4 Ciamis. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Udahan dimohon berdiri. Bersama kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Oke Nurharini SPD. Undangan disilakan duduk kembali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam acara kunjungan SMP Negeri 4 Subang dalam rangka silaturahmi ke SMP Negeri 4 Ciamis pada hari ini Jumat 12 Januari 2024. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga semoga syafaatnya sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara, marilah kita baca hamdalah basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kedua, pembacaan doa. Ketiga, sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Subang. Keempat, sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Ciamis sekaligus memaparkan materi dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kelima, penyerahan cenderamata. Keenam, penampilan kolotik dari siswa dan siswi SMP Negeri 4 Ciamis. Ketujuh, ramah tamah, dan kedelapan, penutup. Hadirin yang kami hormati, demi kelancaran dan keberkahan acara pada pagi hari ini, sejenak kita memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dalam doa bersama. Doa akan dipandu oleh Bapak Fajar Abdul Latif SPD. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang saya hormati,
untuk keberkahan dan kelancaran majelis kegiatan ini. Marilah kita mengangkat kedatangan kita seraya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna fahma nabiyyin wa hifdha mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arina batil batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sa'atil maut wa najatan minan nar wa 'afwan 'inda al-hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillah. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Subang kepada Bapak Edi Badisih SPD MPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan kita hormati bersama-sama Ibu Kepala SMP Negeri 4 Ciamis, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru beserta staf atau staf karyawan SMP Negeri 4 Ciamis, teman-teman dari SMP Negeri 4 Subang yang saya banggakan. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini tepatnya tanggal 12 Januari 2023, alhamdulillah kita bisa dipertemukan insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan seluruh pengikutnya yang taat dan patuh kepada ajarannya. Ibu Kepala SMP Negeri 4 Ciamis yang saya hormati, maksud dan tujuan kami datang ke sini pertama meminta maaf dulu Bu. Pagi-pagi sudah merepotkan warga SMP Negeri 4. Pagi-pagi sudah mempersiapkan dan kami diterima dengan penuh kehangatan. Ini pertanda bahwa kita harus satu hati. Terbukti sudah dipakai mirip-mirip Bu pakaiannya. Kami tidak janjian, tapi ini betul-betul ada ikatan batin kayaknya, bahwa pakaian kita sudah hampir sama dengan SMP Negeri 4 Ciamis. Yang berikutnya nama sekolah juga Bu, sama-sama 4, SMP Negeri 4 Subang dan SMP Negeri 4 Ciamis. Jadi sama 4-nya. Yang berikutnya SMP Negeri 4 Ciamis di tengah kota. Sama Bu, SMP 4 Subang juga di tengah kota. Jadi banyak persamaan. Jadi tidak salah kami datang ke sini dalam rangka pertama ingin menjalin silaturahmi dan mempererat persaudaraan di antara kita. Mudah-mudahan setelah pertemuan kali ini kita akan terus saling bertemu Bu. Bahkan kami undang nanti Ibu beserta Bapak dan Ibu Guru untuk datang juga berkunjung ke saung kami di SMP Negeri 4 Subang. Namun setelah kami masuk ke SMP Negeri 4 Ciamis ini terus terang saja Bu, kagum, merinding gitu ya. Cukup api, bersih, tertib, guru-gurunya manis-manis Bu.
senyumnya juga manis-manis gitu. Ini menambah ikatan batin kita nih ya. Sesuai, jadi SMP Negeri 4 Ciamis itu terus terang aja ada batu ini berempat membeli manggis dan duren. SMP 4 Ciamis memang keren. Maksud dan tujuan kita dan ingin berguru, ya, ingin mendapatkan informasi dan pengalaman apa-apa yang telah dilakoni, yang telah dijalankan, yang telah dilaksanakan oleh SMP Negeri 4 Ciamis. Saya yakin pengalaman SMP Negeri 4 Ciamis akan sangat bermanfaat ya bagi kami. Maka tidak salah kami mengunjungi senior, sehingga kami nanti di sana bisa paling tidak meniru apa yang telah ibu dan kawan-kawan sini laksanakan, itu bisa diterapkan nanti di SMP Negeri 4 Subang. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Edi Badrisyah SPD yang sudah berkenan memberikan sambutan kepada kami. Baik, mohon izin Bapak dan Ibu, kami akan melanjutkan acara. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Ciamis sekaligus akan memaparkan materi. Kepada Ibu Lilis Hatati SPD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP 4 Subang, rekan-rekan guru dari SMP 4 Subang yang saya hormati, rekan-rekan guru dari SMP 4 Ciamis yang saya banggakan. Puji syukur mari kita panjatkan kehadiran yang lebih bahwasanya alhamdulillah pada hari ini kita bertemu dalam kegiatan silaturahmi antara SMP 4 Subang dengan SMP 4 Ciamis. Sholawat salam semoga dilimpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya banggakan, kami merasa bangga dikunjungi oleh keluarga besar SMP 4 Subang. Ketika rekan kami melaporkan, Bu, ada telepon dari SMP 4 Subang, siapa? Ini namanya Ibu Is ya, Ibu Is. Tujuannya mau apa? Katanya studi banding. Udahlah jangan disebut studi banding gitu, kata saya. Udah ya, kata-katanya silaturahmi aja gitu ya. Ya udah, silakan saja nanti hubungi selanjutnya gitu. Alhamdulillah Pak Kepala menghubungi saya dan kemudian saya tugaskan Ibu Ai ya untuk komunikasi selanjutnya. Alhamdulillah saya senang sekali kedatangan Bapak dan Ibu dari Subang, karena prinsip kami itu SMP 4 itu senang berbagi. Jadi ketika ada sekolah lain yang datang ke sini akan kami terima dengan senang hati. Kami pun menerima dari sekolah-sekolah di sekitar Ciamis ini. Bapak dan Ibu, ini sekilas profil SMP 4 Ciamis. Kalau dilihat dari jumlah guru, jumlah siswa itu jelas SMP 4 di bawah SMP 4, SMP Ciamis di bawah SMP 4 Subang. Jadi kami itu 42 orang, ya. Hanya sebagian besar ibu-ibu. Laki-lakinya mungkin 30-40%, tapi sekarang bertambah dengan ada 3. Kemudian jumlah tenaga administrasinya ada 10 dan jumlah siswa ada 671. Jadi di kami itu hanya 7 kelas masing-masing tinggal. Bukan kami tidak mau Pak, tapi karena lokasinya seperti ini tidak bisa paling mendapat kalau tinggal. Dan ada yang di luar 100 meter dari sini itu 3 kelas yang di luar, itu juga sudah pas. 3 kelas itu sudah bisa mengembangkan lagi. Alhamdulillah SMP 4 setiap tahun ketika PPDB selalu berlebih. Jadi banyak siswa yang tidak diterima di SMP 4 Ciamis. Dan kebetulan alhamdulillah juga
SMP 4 Ciamis itu sering hampir sama ketika PPDB itu jumlah peserta yang daftar ke SMP itu sudah melebihi kuota sebelum waktunya. Gitu ya. Kadang-kadang sering segera ditutup ya Pak Adam. Oleh itu sudah saja SMP 4, SMP 1, SMP 2 itu yang duluan ditutup sudah. Tidak perlu menambah lagi supaya tidak mengeluarkannya tidak sulit. Nah, setiap tahun itu seperti itu. Jadi kalau kami sebenarnya setiap tahun itu kami bisa menambah kelas. Hanya kami tidak introspeksi diri mau di mana anaknya untuk belajarnya itu. Alhamdulillah juga SMP 4 Ciamis ini walaupun tidak punya sarana olahraga Pak, ini tempat bermain seperti ini Bu, Bapak. Jadi kami itu kalau untuk olahraga ekstra sepak bola misalnya, kami itu menyewa lapangan. Ya bulan itu bayar sewa lapangan. Kemudian untuk basket juga selain di sini bisa di luar. Gitu. Jadi kami tidak pernah menganggap bahwa ketika sarana tidak ada tidak menjadikan untuk tidak berprestasi. Alhamdulillah SMP 4 ini prestasinya itu lebih ke olahraga, walaupun tidak punya sarana olahraga, gitu ya. Dan kebetulan nanti hari Senin kami akan masuk ke final Piala Tuturi Handayani, itu Piala Bupati Ciamis Bupati Ciamis Cup, dan alhamdulillah masuk ke final. Doakan mudah-mudahan bisa menang lagi. Untuk tahun 2 tahun belakang menjadi juara 2 Tuturi Handayani ya, kemudian tahun kemarin tidak ya. Insya Allah tahun ini mudah-mudahan bisa. Dan selain itu di bidang olahraga juga, di bidang renang, kemudian bulu tangkis juga biasa masuk ke ke provinsi itu. Jadi kami tetap tidak, walaupun tidak ada sarana di sekolah, kami mencari sarana-sarana yang lain. Dan mereka anak-anak itu diarahkan untuk masuk ke klub, gitu ya. Dan sudah banyak yang masuk ke klub bulu tangkis, ke klub sepak bola, gitu ya. Itu yang sekilas tentang SMP 4 Ciamis. Dan seni juga ini di seni Sunda itu Pubuh, itu pernah di provinsi juga. Terus sekilas tentang SMP 4 Ciamis. Jadi untuk ruangan itu hanya seperti ini, sudah saja kotak, gitu ya. Tidak ada lagi ruangan-ruangan yang lainnya. Bahkan ketika kalau di dapur itu kekurangan WC, Pak, ada bantuan 9 WC itu. Waktu itu ada bantuan 9 WC, tetapi karena tidak ada lahan, jadi tidak ada itu bantuannya. Tetapi kami tidak, yang adalah seadanya saja. Itu mengenai sekilas tentang SMP 4 Ciamis. Jadi SMP 4 Ciamis itu berada tepat di depan Dewan. Ini gedung Dewan, kemudian di sini Mesin Agung, di sebelah sini BRI. Jadi kalau pinjam uang bisa BRI, kalau keluar ke sana itu ya. Kemudian di seberang sana itu alun-alun dan SMP 1 Ciamis. Ya. Jadi memang berada di jantung kota. Jadi segala sesuatu itu ketika ada model dari Jakarta, model dari Bandung itu biasanya ke SMP 4, sudah terbiasa itu Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, kebetulan SMP 4 Ciamis itu termasuk sekolah penggerak angkatan kedua. Kalau di Ciamisnya angkatan pertama. Pada waktu pertama kita menjadi sekolah penggerak, bingung Pak. Kami tidak ada yang tempat bertanya. Kepala sekolah yang penggerak itu selalu berkumpul setiap bulan itu ikut kumaha, ngerjakan P5 dan kumaha, kan P5 yang menjadi iklan itu dari kurikulum merdeka itu ya. Nah, kami bingung pada waktu itu. Rekan-rekan ibu ya kumaha. Nah, kami pun sama mengadakan kunjungan ke sekolah-sekolah lain yang jauh karena di sekitar tidak ada. Kalau sekarang di SMP di Kabupaten Ciamis sudah ada untuk bertanya, misalkan yang angkatan 3 bertanya ke SMP 4, bertanya ke SMP 5 gitu. Mereka itu berkunjung untuk bertanya tentang pelaksanaan sekolah penggerak.
kami pernah berkunjung ke SMP 2 Garut dan SMP 2 Bandung. Yang ke sana kepala sekolah dan komite pembelajar. Maaf sebelumnya saya perkenalkan dulu ya, itu komite pembelajaran. Komite pembelajar yang pertama Ibu Susi, ini adalah pionir dari PSP. Kemudian Ibu Haji Dede, itu Ibu Agustin, Ibu Ani itu yang selalu komunikasi. Kemudian Ibu Eva. Nah, itu komite pembelajar sebagai motor penggerak dari program sekolah penggerak itu. Jadi kepala sekolah itu hanya memberikan arahan-arahan dan mereka lah yang bekerja. Kemudian ini kepala sekolah bidang humas, itu kemudian Pak Budi ini bidang kesiswaan yang sering mengurusi kesiswaan. Kembali lagi ke program PSP. Nah, pada waktu kami masih bingung, tetapi kami selalu memberikan semangat kepada rekan-rekan bahwa kita harus tetap jalan dan kita jangan merasa terbiasa, tetapi kerjakan saja. Tentang salah dan benarnya itu bagaimana nanti. Yang salah itu yang tidak mengerjakan sama sekali. Itu prinsip kami. Maka ketika tahun-tahun pertama itu kami tertatih-tatih, apalagi menyusun RKAS-nya. Ketika ada monet dari BPMP itu RPMP itu disuruh datang ke sini untuk monet tentang RKAS-nya atau tentang RKAS-nya. Ketika saya bertanya ini bagaimana, terangin itu udah oke. Terus saya lah gitu. Yang pertama yang sudah kami laksanakan itu pekerjaan paradigma baru, kemudian P5 ya. P5 di kami itu ini ya hampir sama mungkin ya Pak. Ada juga kearifan lokal. Kami berkunjung ke situs-situs yang ada di daerah terdekat. Ternyata di belakang sekolah itu ada situs Jamasari dan Keraton Selagaga yang kemungkinan oleh anak-anak terlewat karena kami kadang-kadang piknik itu ke Jogja gitu. Sementara di daerah sendiri itu banyak. Makanya dengan kearifan lokal ini kami mengenakan kepada mereka. Untuk antara kemudian mungkin nanti juga melewati oleh Bapak. Kemudian yang sudah dilaksanakan itu tentang ini dari Bapak sudah ya. Oh ini. Rekayasa teknologi membangun NKRI. Ini yang kami ambil adalah tentang hidroponik. Kenapa kami melakukan hidroponik? Karena memang tidak punya lahan. Jadi kami akan ingin sekolah hijau, kemudian ingin menghasilkan sesuatu melalui tanaman sayuran, tetapi kami tidak punya lahan, maka kami menggunakan teknik hidroponik. Jadi hidroponiknya itu satu kelas ini ada 7, jadi kami membuatnya 7 kelas. Kebetulan kan kalau tahun pertama besar Pak ya, anggarannya 120 juta, jadi kami membuat modal dulu itu membeli hidroponik ya. Satu instalasi itu kalau tidak salah sekitar 800 itu sudah satu paket. Berikut pelatihannya dari ahlinya, bibit-bibit pertama itu dikasihkan, kemudian sininya tidak perlu modal lagi, yang modalnya itu hanya bibit dan nutrisi. Jadi modal yang besar itu awal-awal ada uang, mungkin sedikit. Makanya tahun pertama kan hanya 70 juta. Jadi kami tidak bisa membeli yang besar-besar. Ini hidroponik ini digunakan untuk P5, tetapi setelah P5 berakhir untuk yang rekayasa teknologi, kami tetap menggunakan ini. Jadi dengan gitu. Ini kan kadang-kadang setahun sekali ya digunakannya kalau hanya P5-nya kan semester 1. Nah, kami digunakan untuk ke wirausaha.
Itu ya. Jadi kami tetap melaksanakan ini. Dan ini salah satu karya yang dibuat oleh siswa SMK Negeri Pati. Ya, bersama ini siapa namanya? Rizka, kelas berapa? Kelas 7 M. Ini kelas 7 ya? Luar biasa. Ini bisa dijelaskan ini namanya apa nih? Hidroponik ya. Jadi apakah ini menggunakan tanah atau tidak? Satu dengan nutrisi tertentu ya, ada khususnya. Jadi ini ada hidro ya. Jadi tidak menggunakan tanah ya. Biasa mantap gitu ya. Ini namanya apa ini? Selada ya. Kalau ini apa nih? Agoda. Kemudian ini seledri. Mantap. Ini bisa hidroponik ternyata ya. Jadi luar biasa. Sangat menyaman tanah dan gempa. Oke, terima kasih deh. Ini contoh pengempasannya, ya. Pengemasan untuk hidroponik dan Desember kemarin pengelola hidroponik ini di bidang lingkungan hidup dan sudah membuat program wirausaha. Kami katanya sudah ngobrol dengan pihak SMK Negeri 1 Ciamis bahwa di pihak SMK 1 Ciamis karena ada bidang niaga itu, jadi beliau itu sudah siap untuk menampung dari hidroponik dari SMK 4 Ciamis gitu ya. Tapi belum ada MOU, nanti kalau sudah deal nanti kami akan membuat MOU bagaimana tentang pelaksanaannya. Baru dari laporan dari gurunya itu, dari guru pengelola gitu. Jadi kesininya itu tidak biayanya itu tidak lagi diberi oleh sekolah. Jadi dari hasil penjualan ini Pak, jadi mereka ketika akan membeli bibit biasanya dikelola dari sana. Jadi uangnya ada jadi muter uangnya gitu ya. Nah, itu untuk hidroponik. Jadi ketika P5-nya itu tidak tidak berhenti ketika P5-nya, jadi dilanjutkan. Ini kemudian kewirausahaan juga yang semester sekarang itu kemarin karya itu rencana itu ada beberapa subnya lagi. Jadi kami itu berusaha bukan hanya menjual barang saja, tetapi kami juga ada yang disebut content creator, kemudian ada juga fotografi. Kenapa kami masukkan seperti itu? Karena zaman sekarang kan dengan foto saja bisa menghasilkan uang. Ya, content creator bisa menghasilkan uang itu pikiran-pikiran dari kami. Jadi mereka itu harus menjadi entrepreneur yang jadi bukan hanya menjual barang saja yang disebut wirausaha itu dari pemikiran kami. Mungkin kalau lebih jelasnya nanti oleh komite pembelajar yang bisa menjelaskannya. Ini suara demokrasi kemarin itu mungkin sama di mana-mana juga ketika akhir Desember itu suara demokrasi dengan pemilihan OSIS. Dan ini gelar karya di kami itu setahun sekali Pak. Jadi yang meriahnya maksudnya ya, yang secara modelnya setahun sekali setiap Desember. Gitu. Jadi beberapa P5 disatukan. Kalau setiap P5-nya gelar karya di kelas juga kan disebut gelar karya ya. Makanya ada sama itu ya, sama P5 itu setiap Desember. Dan kemudian juga yang Desember itu banyak yang bersamaan, misalnya itu SMP 3 Barende, SMP 1 Sadarnya juga hampir bersamaan. Ini pada waktu gelar karya. Seberapa yang kemarin?
selalu mengundang dari dinas, kemudian dari sekolah-sekolah IPAS. Jadi agar mereka bisa melihat karya-karya kami. Ya. Jadi sekolah IPAS itu selalu berhubungan, dan nanti kan dari sekolah IPAS itu ada laporan setiap akhir tahun itu ya, ada laporan apa yang sudah dilaksanakan dari yang sudah kami berikan. Itu ada laporannya. Kegiatan lokakarya yang di itu lokakarya, kami melaksanakan lokakarya yang dilaksanakan oleh BBGP baik daring maupun luring ya. Hanya yang semester kemarin lokakarya itu berbeda. Jadi setiap kita lokakarya kita wajib mengibarkan designasi, itu harus ada laporannya itu. Kalau yang waktu angkatan tahun pertama itu tidak, yang lokakarya kita sudah melaporkan LK. Kalau yang sekarang itu setiap ada lokakarya kita harus mengibaskannya kembali, kemudian membuat laporannya. Itu perbedaan kalau sudah di angkatan tahun kedua gitu ya, perbedaannya lokakarya. Kemudian di pengibasan, kami itu sudah melakukan pengibasan yang tahun pertama itu ke 5 sekolah dan tahun yang kedua itu ke 4 sekolah. Kami sengaja dicampur antara negeri dan swasta ya, untuk pengibasannya. Untuk pengibasan kami langsung datang ke tempatnya, jadi tidak mengundang mereka ke sini. Kenapa? Karena kalau yang diundang ke sini hanya 2 orang, ketika menyampaikannya itu akan berbeda. Tetapi ketika kita datang ke sana, kami dialog. Kami tidak pernah memberikan teori, ya, tetapi kami menceritakan apa yang sudah kami laksanakan. Kalau teori mereka sudah tahu lah, mereka sudah hafal tentang kurikulum mereka dan sebagainya. Tapi kan actionnya itu bagaimana? Gitu. Ya. Seperti pelaksanaan P5 itu yang sering dilakukan. Pelaksanaan P5 itu bagaimana, penyusunan penjadwalan itu bagaimana, itu yang sering ditanyakan. Kalau tentang penyusunan KOS itu karena mereka sudah hafal-hafal, dan biasanya ya karena sekolah-sekolahnya swasta dan negeri itu sama-sama sudah mengetahui mereka itu. Jadi kami tinggal bertanya apa yang belum mereka tanyakan. Itu teknik pengibasan kami. Kemudian nanti karena pada akhir tahun nanti itu harus ada laporan tentang pengibasan. Nanti kami akan meminta apa yang sudah dilaksanakan. Jadi beda-beda tiap sekolah IPAS itu, ada yang melaporkan tentang kegiatan P5-nya, ada yang melaporkan tentang modul ajar, ada yang melaporkan tentang KOS. Itu tidak apa-apa. Jadi kami tampung, kemudian nanti menjadi praktik baik. Dan tahun kemarin juga SMP pasti habis lagi yang dimulai tentang pengibasan, gitu ya. Bukan datang ayo kan. Bosan kayak saya berapa ini. Jadi kami langsung datang. Tapi memang berbeda-beda tiap sekolah itu hak masing-masing. Ada yang diundang ke sekolah kita, misalkan diundang beberapa kurikulumnya dan kepala sekolahnya sudah diberi materi dan disampaikan materi itu tidak ada yang salah, yang penting tersampaikan. Hanya mungkin kami berbeda prinsip ketika kami datang langsung ke lokasi, kan semua guru berkumpul Pak. Diharapkan semuanya berkumpul dan mereka langsung bertanya ke dari tim kami. Pematerinya adalah komite pembelajaran. Kami pengibasan selalu antara negeri dan swasta. Dan bahkan kan ada swasta yang saya belum pernah mengikuti. Nah itu kan ada satu kebanggaan bagi kami ketika kami memberikan materi tentang pengibasan itu. Nah ini kegiatan PMO ya. PMO untuk tahun pertama dilaksanakan secara daring ya. Kita sama-sama komite, kemudian oleh fasilitator kita ditanya dan sebagainya. Tetapi untuk PMO tahun kedua pelaksanaannya diserahkan ke sekolah.
Nah ini untuk semester sekarang tahun pelajaran 2023-2024 tidak ada berbeda dengan PMO-nya. Kalau angkatan pertama kan dari ya Pak, kalau ini dilaksanakan oleh kami langsung, kemudian pelaksanaannya wajib dihadiri oleh pengawas pembina. Kemudian ada 3 kali PMO, 3 kali laporannya melalui SIM PKB kepala sekolah. Ya. Jadi PMO itu kan refleksi ya, apa yang kekurangan kita dan bagaimana cara mengatasinya, itu dalam PMO itu ya. Nah kami pada tanggal 25 Agustus itu mengadakan PMO itu bersama-sama berkumpul rekan-rekan sudah merefleksi tentang pembelajaran gitu. Nanti ada pilihan-pilihannya apa yang akan Bapak dan Ibu ambil. Untuk PMO ini kami ambil dari rapor pendidikan Pak. Jadi mana yang masih merah, mana yang masih kuning gitu. Kebetulan di sini ada yang masih kuning di numerasi gitu. Walaupun nilai yang meningkat tetapi masih berwarna kuning. Nah, itu yang diambil tentang numerasi untuk semester yang kemarin. Mungkin nanti untuk semester depan akan berbeda lagi. Nah, itu mungkin perbedaan PMO untuk angkatan 1 dan angkatan 2. Ya, tidak ada 3 kali. Akar masalahnya apa? Kemudian tindak lanjutnya apa? Itu nanti laporannya oleh kepala sekolah ini. Kemudian yang berikutnya itu di PMO kedua itu refleksi harian sudah berjalan dengan baik karena dalam 2 bulan itu sudah berjalan dengan tindak lanjutnya. Nah, kemudian direfleksi lagi, dilaporkan apa yang sudah berjalan dengan baik, apa yang belum, solusinya, kemudian kendala dan solusinya apa. Itu nanti ada kalimat seperti ini ada di SIM PKB kepala sekolah. Nah ini terakhir itu 15 Desember karena laporan PMO harus masuk tanggal 20. Awalnya kami akan melakukan refleksi itu tanggal 21 setelah selesai segala kegiatan. Tapi karena masih ditato, harus segera ya. Kami melaksanakan tanggal 15 Desember. Kami lakukan. Kemudian setelah itu ada juga refleksi atau penilaian fasilitator yang sama mungkin ini juga. Itu mengenai PMO, jadi ada perbedaan dengan angkatan sebelumnya. Kami juga mengaktifkan komunitas pembelajar ya. Jadi komunitas pembelajar di kami itu memanfaatkan 1 jam ketika hari Jumat ya, ketika siswa sedang kegiatan PTQ. Kebetulan setiap hari Jumat 1 jam itu kami mengundang 21 ustaz Pak. Sekarang masih ya. Itu ya. Jadi ada 21 ustaz dari 1 kelas 1 ya. Mereka belajar tentang agama khususnya tentang PTQ. Ya, tentang baca tulis Quran sebab setelah di analisis banyak sekali yang masih belum bisa baca Quran. Itu ya terus terang saja. Makanya kami itu program sudah lama gitu ya. Jadi tadi itu Ustaz ternyata dalam 1 jam ketika Ustaz sedang mengajar ya kami ngumpul gitu pembelajarannya gitu. Jadi tidak ada kegiatan komunitas itu dan tidak perlu resmi-resmi, hanya ngobrol-ngobrol ketika PMM, ngobrol di ruang rapat, ngobrol di ruang guru itu tidak resmi. Tapi alhamdulillah digunakan efektif mungkin yang 1 jam ini. Ini sudah berjalan kami itu komunitas pembelajar. Ada juga sharing-sharing ini ketika Bu Eva itu komunitas pembelajar sudah memberikan materi. Ini di komunitas pembelajar. Jadi tidak mengganggu. Nah, nanti akhir 1 tahun akhir ya Pak, nanti ada forum pemangku kepentingan. Di sana ada komitmen dengan pejabat-pejabat kita itu, dan di sini kita menampilkan praktik baik kita. Gitu ya. Praktik Ayeuna umpamanya video-video yang saya diupload. Itu sebab harus ada 2 praktik baik yang harus dilaporkan pada kegiatan forum pemangku kepentingan ini. Nanti biasanya bulan Mei Pak. Saya mau yang tentang pengimbasan, tentang P5 ya. Supaya siap-siap, kalau kami kan dulu tidak siap-siap dari awal ya Pak. Pas tahunnya ketika 2 minggu ada
komunikasi kepala sekolah, fasilitator dan koordinator fasilitator. Belum di tahun pertama itu belum, tapi di tahun kedua itu ada forum komunikasi kepala sekolah, fasilitator dan koordinator fasilitator. Di sini berkumpul kalau tidak salah di kelompok kami itu ada 24 sekolah, ya. Jadi yang diundang itu hanya kepala sekolah. Kepala sekolah wajib memaparkan apa yang sudah dilaksanakan, gitu ya. Karena kami dibagi ada 4 di kelompok kami, 4 sekolah, jadi pelaksanaannya 2 bulan sekali, jadi giliran. Nah, misalkan SMP 4 dengan SMP 2 Cisaga bulan ini, nanti bulan depan SMP Sadananya dengan SMP 5, bulan berikutnya seperti itu. Jadi dalam 1 semester itu sudah 2 kali forum komunikasi kepala sekolah, fasilitator dan koordinator fasilitator. Itu akan berkumpul dari koordinator fasilitatornya membawahi beberapa fasilitator. Di sini berkumpul ya dari Bekasi, yang dari Bogor, dari Bandung juga berkumpul. Dan di sini sharing sangat bermanfaat di kegiatan ini, ya. Karena mereka itu menampilkan praktik baik mereka, jadi kami kan bisa mengadopsikan itu. Itu mungkin yang berbeda dengan tahun pertama. Nah, kami juga ini untuk perundungan ya sudah dilaksanakan. Nah ini untuk perundungan, karena terus teranglah kita tidak bisa memungkiri bahwa perundungan itu selalu ada di setiap sekolah, ya. Tidak akan hilang 100%. Itu perundungan secara verbal, terutama verbal, psikolog dan sebagainya, itu ya akhirnya terlalu dan sebagainya. Itu perundungan kami itu sering komunikasi dengan dari P2 TP 2A. Itu kalau dulu itu Komisi Perlindungan Anak lah, kalau sekarang panjang bisa gitu ya. Pemerintah itu, kemudian kami juga dengan kerohaniannya itu memanggil ustaz-ustaz itu untuk pencegahan perundungan. Juga selain itu ini hanya untuk ini saja. Jadi di setiap kelas di depan itu ada komitmen warga sekolah, di setiap kelas juga ada komitmen di masing-masing kelas itu bahwa mereka itu siap untuk mengurangi atau meminimalisir tentang perundungan. Itu salah satu upaya kami. Kemudian ada juga duta siswa, pada duta siswa. Kenapa ada duta siswa? Sebab kami sangat terbantu, ya. Ketika kita tidak bisa memperhatikan atau mengawasi semua siswa, ini terbantu sekali dengan laporan dari siswa. Bu, ini ada yang terjadi perundungan dan sebagainya. Kan di kelas mah tahu ada yang gelut, enggak dan sebagainya. Kalau kami kan tidak semua. Ini kalau sudah jalan, ini ada yang disebut duta siswa. Ini duta untuk perundungan. Ada juga kemarin terakhir dilantik oleh Bapak Bupati itu duta KPA untuk AIN. Tapi kami belum bisa dijalankan ya Bu, itu untuk AIN itu karena ya belum prosesnya terus bagaimana itu masih baru. Tapi dutanya sudah ada. Jadi itu langsung dilantik oleh Bapak Bupati. Alhamdulillah juga pada tahun ini tanggal 21-23 November kebetulan SMP 4 Ciamis diundang ke Semarang Karya di Bekasi. Mungkin dari SMP 4 semua ada yang terpanggil dulunya dari Semarang Karya itu ada. Belum ya. Alhamdulillah kami itu mengajukan 3 ya Bapak, yang guru 2 dan kepala sekolah 1. Kebetulan yang masuk yang diundang itu ya praktik baik kepala sekolahnya itu di sana, dan di sana itu kami berbagi praktik dengan beberapa kepala sekolah. Intinya bukan lomba lah, tapi hanya berbagi praktik itu saja, dan di setiap sekolah menampilkan apa yang sudah dilaksanakan di sekolah itu. Dari ribuan alhamdulillah SMP 4 terpanggil gitu ya. Tapi di sana dari kelas khusus kepala sekolah dan pengawas itu ada 20 dalam satu kelas gitu ya. Kebetulan kami praktik baiknya itu
upaya pencegahan perundungan itu yang disampaikan itu. Yang dua guru itu tidak maksud tidak terpanggil gitu ya, tapi insya Allah itu tahun depan. Jadi kenapa saya minatnya seperti ini hanya untuk memotivasi untuk rekan-rekan guru yang muda ya. Jadi bapak yang sudah tua pun masih bisa berbuat gitu ya. Sebab saya 2 tahun setengah lagi sih sebentar lagi ya. Nah itu. Ini ya, dan alhamdulillah kemarin di Semarang banyak sekali ilmu yang didapat dari kegiatan ini ya. Karena ada sekitar 500 orang guru dan kepala sekolah dan pengawas yang diundang pada waktu kegiatan ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai kegiatan-kegiatan selama SMP 4 Ciamis menjadi sekolah penggerak. Kami hanya bisa menyampaikan seperti itu karena kami tidak punya prestasi-prestasi yang lain gitu. Jadi kami hanya menyampaikan apa yang sudah kami laksanakan. Mudah-mudahan ada satu butir saja yang bisa dipakai atau diambil hikmahnya dari apa yang sudah kami sampaikan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Delisel Tati SPD MPD yang sudah memberikan sambutan sekaligus pemaparan materi mengenai program dan pelaksanaan sekolah penggerak. Bapak dan Ibu, akan kami lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Silakan barangkali Bapak dan Ibu ada yang ingin bertanya mengenai program atau pelaksanaan sekolah penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya Ibu Kepala Sekolah beserta jajaran SMP Ciamis yang saya hormati. Langsung saja mungkin tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala. Perkenalkan, nama saya Sandi Wijaya. Saya guru Pendidikan Pancasila di SMP 4 Subang. Mungkin langsung ya ke pertanyaan saja. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala bahwa program sekolah penggerak itu diantaranya tidak terlepas dari pelaksanaan yang tidak lepas dari pelaksanaan penanggulangan perundungan begitu ya. Tadi program-programnya sudah disampaikan, tapi mungkin saya kebetulan selaku bagian dari tim penanggulangan dan pencegahan kekerasan di satuan pendidikan, lebih kepada TPPKSP-nya Ibu gitu. Yang mudah-mudahan dari SMP Negeri 4 Ciamis ini bisa kami amati, tiru dan modifikasi di 4 Subang kaitan dengan program-program yang dijalankan di timnya begitu. Jadi programnya mungkin tadi sudah ada gambaran dari Ibu Kepala, hanya lebih kepada apa ya? Karena di tahun ini TPPKSP kami di SMP 4 Subang akan segera merilis program dari tim penanggulangan dan pencegahan kekerasan di satuan pendidikan. Itu saja mungkin Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak untuk pertanyaan tentang tim TPPK kalau zaman sekarang ya. Kalau dulu itu sampai 2 nakes gitu. Kalau awal-awalnya dalam TPPK itu kan hanya ada guru yang jumlah guru yang ganjil gitu dengan komite dan tenaga administrasi. Kepala sekolah tidak masuk ke dalam timnya dan tidak ada unsur siswa dalam TPPK itu pada
Bisa diulang Pak, tadi saya sedang foto-foto jadi tidak tadi soalnya Bapak kan bilangnya PKK lagi PKN ya, guru PKN, jadi Bapak bertanya tentang materi PKN, jadi saya kurang fokus. Maaf Pak, bisa diulang Pak? Kaitan dengan program yang dilakukan oleh tim TPPK. karena memang kita yang pemerintah pusat di tahun ini akan menulis program kami di beberapa wilayah ini mungkin berjalan ketika mungkin ATM. Jadi TPPK ini dibentuk ada beberapa unsur dari kepala sekolah sebagai penanggung jawab, kemudian dari unsur guru, kemudian guru BK, kemudian ada duta siswa itu mengenai susunan TPPK-nya, kemudian mekanisme alur penanganan perhubungan yang telah berjalan. Ini biasanya pembina OSIS itu setiap rutin itu terjadwal, mungkin setiap 1 bulan sekali itu mengumpulkan ketua pembina OSIS kemudian dengan duta siswanya untuk menampung laporan-laporan dari beberapa masalah atau temuan mereka di lapangan. Kemudian alurnya setelah itu pembina kesiswaan, kemudian pembina OSIS berkumpul, kemudian berkoordinasi dengan guru BK untuk misalnya menangani, mengentaskan ataupun melakukan pencegahan, bisa dengan sosialisasi. Kalau guru BK itu biasanya melakukan beberapa action Pak, ada pencegahan seperti layanan dasar. Guru BK itu tidak ke kelas Pak, tapi action untuk layanan dasar itu tetap berjalan. Jadi guru BK itu tidak terbatasi karena saya mah tidak ke kelas, ya sudah saja layanan dasar atau layanan informasi ataupun layanan kegiatan BK-nya pakai tidak. Kami menggunakan sarana grup WhatsApp, grup WA, grup anak asuhan. Nah di situ kami memberikan materi-materi ataupun pembinaan tentang layanan-layanan dasarnya itu tentang perundungan, kemudian kesehatan mental, kemudian sex education itu berupa pencegahan terjadinya perundungan. Kemudian itu tindakan pencegahan untuk meminimalisasi. Kemudian untuk laporan dari duta-duta siswa itu biasanya kami menyelesaikan secara konseling, bisa dengan konseling kelompok ataupun konseling individual. Nah itu mungkin yang sudah berjalan Pak. Jadi mekanisme alurnya itu karena kami tidak bisa memantau secara kontinu di keseharian mereka di kelas, kemudian di sekolah, maka kami menggunakan duta siswa. Itu duta siswanya termasuk dalam TPPK gitu. Jadi satu tingkat itu ada 2 orang duta siswanya, laki-laki dan perempuan. Kemudian duta siswa ini bekerja sama dengan OSIS, itu istilahnya bagaimana mereka memantau, kan di kelas itu kan ada ini Pak, ada seksi keamanan dan seksi-seksi lainnya. Jadi mekanismenya dari kalau di kelas itu oleh seksi di kelas, kemudian mereka melaporkan kepada duta siswa. Di satu tingkat itu ada 2, komputer Pak PIK kelas 7 ada 2, kelas 8 ada 2, kelas 3 juga ada 2. Nah, koordinasinya awalnya dari bawahnya itu dari seksi keamanan dan di kelas masing-masing, kemudian laporan secara rutin ke duta siswa ke pembina OSIS kemudian berkoordinasi dengan guru BK. Mungkin itu mekanisme dari alur dari penanganan perundungan. TPPK-nya mungkin ada unsurnya ada dari berbagai pihak. Gitu. Bisa dipahami Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau dulu di P2 Nakas yang namanya itu P2 Nakas, tapi kalau setelah Permendikbud jadi TPPK namanya gitu ya. Kalau P2 Nakas itu siswa itu masuk ke timnya itu, tapi kami berasumsi bahwa tetap kami ingin ada siswa yang
Jadi bukan tidak masuk tim, yaitu maksudnya di luar SK-nya itu, tapi tetap si siswa itu aktif. Itu makanya disebut duta siswa dari kami. Jadi mereka itu memberikan informasi, memberikan penyuluhan secara ngobrol dengan rekan-rekan. Itu kita perundungan itu. Dan memang tidak bisa dihindari lah perundungan. Itu mungkin kalau masih belum puas nanti bisa ngobrol langsung ke Ibu BK yang termasuk timnya itu. Baik Bapak dan Ibu, kami persilakan untuk 2 pertanyaan lagi. Barangkali ada yang ingin ditanyakan kembali. Namanya pengamin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya atas izinnya kepada yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 4 Ciamis dan Bapak Kepala SMP Negeri 4 Subang, serta yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru dari SMP Negeri 4 Ciamis dan rekan-rekan guru dari SMP Negeri 4 Subang sekalian. Di sini saya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pihak SMP Negeri 4 Ciamis. Terima kasih atas penerimaan yang sangat hangat. Kemudian tadi saya juga mendengarkan banyak sekali materi yang bermanfaat yang bisa kita implementasikan nanti insya Allah di Subang mengenai program-program sekolah penggerak yang telah diimplementasikan di sini. Hanya ada beberapa tadi yang ingin saya sangat tertarik dan juga penasaran. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana program-program literasi dan numerasi yang sudah diterapkan untuk meningkatkan tadi literasi dan numerasi yang sudah diterapkan di SMP Negeri 4 Ciamis. Program-program apa saja, kemudian teknis pelaksanaannya di sini seperti apa? Karena memang kalau di SMP Negeri 4 Subang ini saya melihat berdasarkan rapot pendidikan juga nilai rapot untuk literasi dan numerasi memang dibilang memuaskan belum, tapi dibilang terlalu rendah juga belum, tapi tetap harus ditingkatkan yang menjadi fokus kami untuk peningkatan. Itu tadi yang pertama, bagaimana program-program yang diterapkan di SMP Negeri 4 Ciamis untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa. Kemudian yang kedua, tadi saya juga tertarik dengan ada forum komunikasi kepala sekolah dan juga forum pemangku kepentingan ya, Bu ya. Itu apakah dibentuk ada dasar hukumnya atau misalkan permen dari atau surat keputusan dari distrik gitu untuk membentuk itu, atau inisiatif dari sekolah penggerak yang ada di Ciamis seperti itu. Itu barangkali. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Saya untuk numerasi literasi mungkin nanti oleh Ibu Eva ya. Itu penjelasannya. Saya hanya menjawab tentang forum. Forum itu sudah dibentuk dari sananya Bu, dari BPKP. Itu bukan ya. Jadi yang forum pemangku kepentingan itu kita hanya mengikuti saja, itu sudah dari BPKP. Kemudian yang forum kepala sekolah, kemudian fasilitator dan koordinator fasilitator itu juga dari sana. Dan kalau di Ciamis ada juga namanya forum kepala sekolah khusus penggerak, ada gitu ya. Kalau dulu 9 orang itu, kalau sekarang yang angkatan ketiga juga dimasukkan lah untuk seri-seri gitu. Jadi semacam KKS tapi khusus guru sekolah penggerak, dan kami itu terprogram tiap 2 bulan sekali kami berkumpul ya, berkumpulnya bisa di sekolah, bisa di rumah makan dan sebagainya itu ya. Nah di sana itu kami berkumpul untuk membahas tentang permasalahan yang ada, terutama pada waktu tahun pertama kami belajar sama sekali gitu ya. Makanya dengan adanya forum khusus kepala sekolah penggerak, alhamdulillah ada sedikitlah pencerahan seperti ini media SMP ya mah perlimanya seperti ini, pelaksanaan berbeda-beda. Terus di SMP 4 dengan SMP 5 pelaksanaan baik penjadwalan maupun kegiatan-kegiatannya itu berbeda tuh. Atau juga di Pamubangan ya, kalau Pamubangan kelas besar, jadi itu berbeda dengan di kita, tapi tidak ada yang salah dalam hal ini. Nah itu kalau yang forum tadi yang fasilitator itu sudah ada di BPKP ya, nah itu rutin ya, tiap bulan ada, hanya kami giliran dan pemangku kepentingan nanti terakhir itu ketika bulan
Itu dari sana, program dari sana kita berkumpul di sana, disatukan semuanya. Kemudian ada pejabat dari Pemda ada, kemudian dari Misi juga ada. Kami membuat komitmen untuk mensukseskan kurikulum dan kami wajib mengirimkan beberapa video praktik baik. Jadi siap-siap nanti kita apa gitu cuma itu sama kami kabur aja kejantannya awalnya itu mahal gitu kan. Walaupun banyak praktik baik sudah. Untuk literasi numerasi mungkin kapasitasnya Bu Eva. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait literasi dan numerasi ya Bapak Ibu, kebetulan untuk literasi di rapot pendidikan kami itu sudah lumayan baik nilainya dan peningkatannya juga cukup signifikan dari rapot pendidikan tahun lalu. Jadi mungkin seperti di sekolah-sekolah lainnya untuk literasi itu di setiap kelas seperti yang bisa dilihat ada pojok baca, kemudian di bawah juga ada pojok baca, kemudian ada kunjungan ke perpustakaan daerah karena kebetulan dekat, jadi anak-anak tinggal jalan kaki saja gitu. Itu guru bahasa biasanya yang mengajak anak-anaknya secara berkala mengunjungi perpustakaan daerah. Mungkin kalau masih ada yang kurang nanti akan dijelaskan langsung oleh penanggung jawab literasi. Sementara untuk numerasi, karena kebetulan di rapot pendidikan numerasi itu memperoleh nilai yang paling kecil di antara semua aspek atau semua domain, meskipun kategorinya sedang gitu, kuning. Tapi di sekolah kami itu merupakan nilai yang paling kecil, sehingga itu yang menjadi fokus kami untuk PMO di level sekolah kebetulan. Nah, untuk numerasi ini sendiri kan bukan hanya tanggung jawab guru matematika ya Bapak Ibu sebetulnya. Jadi ini tanggung jawab semua Bapak Ibu guru yang ada di sekolah kami. Itu prinsip kami. Kemudian untuk kami bisa mengimplementasikan pembelajaran berbasis numerasi ini di sekolah, tentu saja yang pertama harus memahami itu adalah Bapak dan Ibu gurunya terlebih dahulu gitu. Jadi kami mengadakan entah itu melalui FGD ataupun juga ada IHT itu kepada seluruh guru mata pelajaran. Jadi fokus numerasi ini bukan hanya untuk guru matematika saja, tapi untuk seluruh guru mata pelajaran. Kenapa? Karena seperti kita tahu gitu, numerasi itu kan bukan hanya sekedar angka, bukan hanya sekedar berhitung, tidak, tapi lebih dari itu. Makanya untuk kebetulan juga untuk PMO level sekolah yang pertama itu kami fokuskan adalah bagaimana agar semua Bapak dan Ibu guru untuk semua mapel itu bisa menyusun modul ajar yang berbasis numerasi. Mungkin untuk mapel yang lain tidak semua materi atau tidak semua CP itu bisa terkandung numerasinya. Tapi setidaknya dalam setiap pertemuan, dalam setiap pembelajaran kita bisa menyisipkan numerasi itu, misalkan di ice breaking lah gitu, atau misalkan cukup di LKPD lah atau di asesmen gitu. Jadi siswa itu menjadi terbiasa gitu dengan numerasi dan tidak dikatakan ini anak-anak ini loh numerasi, tidak seperti itu, tapi dengan membiasakan mereka karena pada prinsipnya kan numerasi itu lebih kepada implementasi dari masalah sehari-hari kan yang ada di kehidupan sekitar kita gitu. Kita bisa mengambil contoh apapun gitu, itu sebagai numerasi. Itu ketika Bapak dan Ibu sudah terbiasa menyusun modul ajar, kemudian selanjutnya kami melakukan refleksi juga sebagai tindak lanjut dari PMO level sekolah yang kedua. Ternyata selain modul ajar, di situ ada beberapa kesulitan yang dirasakan oleh rekan-rekan kita. Yang pertama adalah seringnya itu Bapak dan Ibu guru di kami itu ya rekan-rekan itu masih belum terbiasa gitu bagaimana menyusun asesmen
yang berbasis numerasi. Jadi jangan sampai kena judulnya numerasi, jadi setiap ada angka dimasukkan, dipaksakan gitu, tidak. Untuk mata pelajaran lain di luar matematika itu mungkin hanya ada beberapa materi-materi tertentu yang memang bisa diintegrasikan ke dalam modul ajar. Kemudian setelah rekan-rekan kami ini memilah mana dari CP itu mana kira-kira konten yang bisa diintegrasikan ke dalam modul ajar, kemudian kami juga belajar bagaimana menyusun asesmen yang berbasis numerasi. Bahkan kami juga mengadakan IHT kembali waktu itu dengan narasumbernya dari pengawas mata pelajaran matematika yang memang sudah mendapatkan pelatihan numerasi juga di BPGP. Kemudian bagaimana, dan yang terpenting itu adalah bagaimana kita bisa menyusun modul ajar numerasi yang bermakna bagi siswa gitu. Jadi siswa bisa paham. Dan itu proses yang tidak mudah gitu, tidak mudah untuk bisa memilihkan membelajarkan kepada anak agar mereka bisa memaknai apa itu numerasi, itu tidak mudah dan kami juga masih berproses sebetulnya. Jadi seringnya untuk agar pada setiap pembelajaran itu tetap terselip numerasi, biasanya Bapak Ibu guru ini kami juga menyelipkannya lewat ice speaking, kemudian lewat LKPD juga, kemudian melalui atau menyajikan video-video pembelajaran atau dengan media-media pembelajaran. Mungkin begitu. Dan tambahan lagi mungkin di tangga itu ada smart speaker. Nah itu juga adalah salah satu upaya kami untuk meningkatkan literasi dan numerasi dengan stiker tagline. Kenapa lewat stiker? Biar nanti secara berkala bisa kami ganti gitu. Jadi ketika anak sudah terbiasa membaca dan melihat, oh iya ini untuk konversi satuan, tadi sebelah sana yang tidak ada satuan, kemudian yang sebelah sana itu adalah untuk literasi, ada 3 bahasa gitu. Setelah terbiasa, maka kami ganti rencananya dan akan kami buat lagi yang baru. Begitu karena lahan kami yang terbatas gitu, jadi jangan sampai membatasi kami untuk bisa mengeksplor apa yang bisa kami maksimalkan. Bahkan kami juga sering mengajak anak-anak kami untuk belajar di luar, di sana di alun-alun. Karena di situ banyak sebetulnya untuk yang bisa kita jadikan media pembelajaran. Bahkan di untuk IPA di situ akan lebih banyak sekali. Untuk matematika juga saya mencoba mengajak anak-anak di sana gitu. Karena itu banyak sih sebetulnya, banyak yang kita bisa manfaatkan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin Bapak dan Ibu, saya kebetulan guru bahasa Indonesia di sini. Oke, saya akan menambahkan sedikit tentang pemaparan program literasi yang sudah kami laksanakan di SMP Negeri 4 Ciamis. Tadi betul sekali yang sudah dipaparkan oleh Ibu Eva, banyak sekali program-program yang salah satunya adalah kunjungan ke Pusda. Ya, alhamdulillah kami berada di tengah pusat kota sehingga Pusdanya dekat, sehingga kami selalu memprogramkan minimal 1 bulan 1 kali untuk berkunjung ke sana. Yang selanjutnya mungkin lebih ke prakteknya ya Ibu. Kalau di prakteknya itu dalam pembelajaran bahasa, biasanya saya selalu sebelum masuk ke pembelajaran, saya sudah memprogramkan untuk program pembendaharaan kosakata. Jadi sebelum masuk ke pembelajaran, minimal 5 menit dulu saya arahkan kepada anak-anak kata satu aja yang belum mereka ketahui. Kemudian mereka tulis dalam satu buku yang mana buku itu sudah khusus untuk pembenaran kosakata selama 1 semester atau 1 tahun. Jadi misal hari ini, oh Bu saya belum tahu arti kontribusi. Nah, jadi mereka mencatat kontribusi dan juga mencari dalam KBBI apa sih kontribusi itu. Nah itu dalam satu pertemuan. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu 1 minggu ada 2 kali pertemuannya. Jadi sudah dipastikan 1 minggu itu anak sudah
hafal atau sudah memahami 2 kata. Seperti itu ya. Itu mungkin dalam prakteknya ada pembendaharaan kosakata yang mereka belum ketahui dan dimasukkan ke dalam pembelajaran. Nah mungkin selanjutnya alhamdulillah Bapak Ibu di SMP Negeri 4 Ciamis banyak sekali ibu guru dan juga siswa dan siswi yang berprestasi mungkin di bidang sastra. Ya alhamdulillah di sini ada Ibu Tini yang hobinya itu menulis, sehingga buku-bukunya semua karya tulisnya baik itu cerpen, novel dan juga pantun atau artikel kita temukan Bu. Nah sehingga itu bisa di-share ke anak-anak, kita simpan bisa di lobi dan juga di mading bawah sehingga anak-anak juga mengetahui dan mudah-mudahan bisa menjadi motivasi untuk mereka. Dan selanjutnya ada siswa kami yang bernama Najakiatul Mustafa. Beliau adalah kelas 8. Alhamdulillah Ibu, beliau sudah mencetak prestasinya di bidang sastra yaitu novel, sudah membuat 13 novel dan juga alhamdulillah cerpennya juga sudah banyak dibukukan. Alhamdulillah kemarin katanya dapat penghargaan juga dari kabupaten. Mungkin seperti itu. Ya itu juga bisa diterapkan di sekolah kami untuk membangun motivasi pembelajaran atau membangun literasi. Mungkin seperti itu kepada Ibu yang bisa saya tambahkan dari program literasi sekolah. Mohon izin kepada Ibu, saya akan melanjutkan acara. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu penyerahan cenderamata yang akan diberikan oleh SMP Negeri 4 Ciamis kepada SMP Negeri 4 Subang sebagai tanda kasih atau kenang-kenangan dari kami. Kami persilakan untuk berada di depan Ibu dan Bapak. Bapak dan Ibu, kami sangat mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang sudah diberikan kepada kami. Itu merupakan sebuah simbolis yang akan insya Allah kami jaga. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu penampilan kolotik dari siswa dan siswi SMP Negeri 4 Ciamis. Bapak Ibu ketahui bahwa kolotik ini merupakan ciri khas Kabupaten Ciamis yang tidak ada di kabupaten yang lainnya. Dan kebetulan untuk sekolah itu hanya SMP 4 Ciamis dan SD 7 Ciamis yang sudah menerapkan seni kolotik ini. Ini merupakan dampak dari kami diarahkan oleh Dinas Kebudayaan untuk mempelajari tentang kolotik.
Bapak dan Ibu sudah menyaksikan penampilan kolotik dari siswa-siswi kami. Saya akan punten Bapak Ibu ya, izin sana sombong katanya bilih badai nyobian kumaha cenah kolotik teh nya. Mangga diaturanan bilih badai kakolotengan cenanya. Punten Bapak. Bapak mangga. Ini bukan sembarang kolotik ya Bapak Ibu ya. Itu ada nada-nadanya bisa dicek. Sudah terbentuk dengan bunyi yang khas dan sebagainya. Baik Bapak dan Ibu sambil menikmati alunan kolotiknya ya. Kami persilakan kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Subang dan juga Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Ciamis untuk menyerahkan sebuah kenang-kenangan mungkin ya Bu ya, satu kolotik untuk hadiah oleh-oleh dari kami. Ibu Eva, ya, sebelah. Ini adalah salah satu ciri khas dari Kabupaten Ciamis. Bapak Ibu bisa membawanya sebagai oleh-oleh atau kenangan dari kami ya. Mudah-mudahan dijaga dari. Terima kasih. Baik, Bapak kami persilakan dan Ibu untuk kembali ke tempat. Baik, untuk anak-anakku sekali lagi terima kasih. Mangga diatur. Kami ucapkan terima kasih atas kunjungan dari Bapak dan Ibu, keluarga besar dari SMP Negeri 4 Subang sudah mau datang ke kampus SMP Negeri 4 Ciamis. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillahirrahmanirrahim bahwa rangkaian acara sudah hampir selesai. Marilah kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Hadirin yang berbahagia, ada sebuah kalimat yang menyatakan tanamlah benih agar bisa dipanen. Karena benih yang dirawat akan menghasilkan tanaman yang berkualitas. Semoga dengan adanya acara hari ini, insya Allah dapat mempererat tali silaturahmi kita sebagai sesama muslim. Karena barang siapa yang bisa menjaga silaturahmi, maka Allah akan memperluas rezekinya. Amin. Untuk itu, saya Munia Bestari sebagai MC dari acara kunjungan SMP Negeri 4
Subang dalam rangka silaturahmi ke SMP Negeri 4 Ciamis pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, acara akan dilanjutkan dengan sesi ramah tamah. Untuk itu kami persilakan Bapak dan Ibu untuk berkunjung kepada ruang karya dari siswa-siswi SMP Negeri 4 Ciamis. Mangga dihantarkan. Tempatnya berada di sebelah selatan. Ya, ada pompanya. Ini berapa lama dipanennya, Bu? 40 hari, 45 hari itu Pak, kalau untuk selada. Kalau untuk seledri agak lama, sampai 3 bulan ya. Kalau untuk sayuran daun 40 hari itu udah bisa. Ibu gurunya kalau belajar sayuran di sini aja. Pengelolanya jadi tidak ada modal Pak. Ya, kita lagi di sekolah. Modal awal berapa, Bu? Modal awal berapa, Bu? Modal awal. Kalau untuk modal awal itu kan masuk ke proyek P5 dulu Pak. Nah kami di sini karena kalau proyek P5 kan itu per tema. Nah untuk supaya alat ini kan tidak mubazir, bisa terus digunakan, maka kami untuk kewirausahaan. Nah awalnya kalau dilihat dari modal awal, kalau untuk instalasi berarti kan karena menginduk pada proyek itu udah masuk include ke proyek ya Pak. Nah kalau untuk unitnya kami beli itu untuk cair Peria khusus kalau selada ini kan 60.000 per pack, tapi itu bisa long last jadi lama. Ini aja kan 36 itu sampai 500 biji terus gitu Pak. Kalau lagi bibit itu mudah. Iya, kami kalau ini sudah ini supaya terus ada kontinuitas langsung anak-anak pembibitan gitu. Iya, betul. Di pembibitan 12 hari setelah hari tanam, pas kita nanam sudah 12 hari bisa pindah langsung. Selain ini apa lagi? Kalau yang sekarang ini biasa pagoda Pak. Cuma kemarin kan pagoda ini semua pagoda, kemudian ada kailan juga. Kalau untuk bayam kemarin karena kemarin itu ekstrim sekali suhunya, hanya belalangnya banyak maka ganti lagi sama ini Pak gitu. Karena kalau bayam belalang itu cukup sekali sampai satu malam itu habis daunnya sempat Bapak just ini itu pagi-pagi ya udahlah balik lagi aja ke selada gitu. Nah, ini harus ini ya. Harus karena ini juga yang optimal di sini kalau seledri, cuma karena kemarin ekstrim sekali akhirnya kemarin ada rehat sebentar untuk menikan iklimnya baru ini nanti lagi. Libur aja kita rehat, tapi pembibitan masih tetap itu Pak. Ini satu kelompok, satu kelas atau satu gimana ini? Per kelas. Kelas ya? Oh ya, ini jadi ada tanggung jawabnya mereka. Untuk proyek, tapi kalau karena mereka ke tema yang lain masuklah untuk ekskul Pak. Jadi bergilir gitu sirkulasi gitu Pak. Terus ke yang jadi kewirausahaan gitu. Wajib semua guru-guru SMP 4 Subang belajar sayuran di sekolah. Jadi berkelanjutan ya. Kita kemarin Saya kalau kurang kali perlu ada penyemprotan, ada. Alhamdulillah ini alami Pak. Ya? Kalaupun kemarin saya mengaplikasikan itu khusus untuk biopestisida, jadi dari belalangnya saya aturin semprotkan lagi gitu Pak. Soalnya kalau dari pasar kan sudah zat ya itu ya. Iya, ada insektisida atau pestisidanya ada Pak. Nah ya kita ini ke alam, balik lagi ke alam, ramah lingkungan juga, ramah tubuh kita juga gitu Pak. Kita adalah tanaman liar, kita sudah ada kelas konservasi karena untuk pasokan oksigen seperti ini. Kalau kita ya gitu kemarin itu pakainya botol aqua bekas yang 1,5 liter. Nah itu dikasih medianya pakai kokopit.
Nah, pakai kokopit atau arang sekam. Nah, di bawahnya kita inikan air. Berarti menggunakan sistem Bu. Yang berarti yang air diam. Ya, yang air diam. Itu mix system. Cuman ya itu karena pengelolaannya anak-anak juga kurang ini perhatian akhirnya Tetap selesai satu memang kali panen. bimbingan terus menerus ya. Kalau mix system itu artinya lebih mudah memang, cuma harus ada penambahan nutrisi ya Bu, sama air continue TDS-nya juga. Iya, TDS. Kalau kita kalau saya makanya kalau untuk ini kita karena memang harus ada pengukuran pH, TDS dan sebagainya. Kalau untuk kelas kita pakainya lah tanaman hias, itu kan lebih anak-anak juga lebih simpel. Jadi cuma menambahkan nutrisinya dari sini. Jadi oksigen pasokan di kelas ada, tumbuh tapi tidak ribet sama yang harus ada pH ya gitu. Oh ini masih terdukur gitu? Ada ukuran karena kan kalau awal iya itu kan tiap 1 minggu pengulangan awal ini kan baru harus 800 ppm. Kalau dia udah nanti 3 minggu kan naik jadi 1000. Nanti ketika mau panen udah ke 40 mau ke 45 turunkan karena kita kan pengen supaya jatnya tidak ada terakumulasi. Kadang kalau saya diberok dulu 1 minggu udah nggak usah dikasih nutrisi baru dijual. Iya. Pasti belum itu. Ini kan suara demokrasi, kemarin kita pemilihan OSIS, tapi sebelumnya ini ada buat poster anak-anak. Ini hasil anak-anak posternya kalau berhubungan dengan ini juga proyek suara demokrasi. Ada orang kali pada ibu kadang habis mulai orang itu gitu Zaman sari makam bupati yang hari bersih rumahnya hari teh tebi hari padahal mencakup ayah gitu jantan sana nuamitan Eva hari padahal. Kemarin hasil karya anak-anak Pak ini yang wirausaha, bagian masyarakat kemarin pas gelar karya dijual.
Panas. Panas. Jangan 1, 2, 3.